Mari kita teduhkan hati kita bagi Tuhan Allah kita. Lebih dalam lagi kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Ku
Tuhan Allah kita, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, sebab Dia Allah yang layak dibesarkan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Sebab Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami di tempat ini Bapa. Biarlah setiap kami yang hari ini hadir di tempat ini tidak lagi sama Bapa ketika kami pulang. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang menambahkan Tuhan berkat-berkat bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebab itu Tuhan kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Sebab itu Tuhan kami mau bersuka cita bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang diberkati hari ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita, mari kita sapa dulu kanan kiri kita katakan kata-kata berkat hari ini. Katakan kamu cakep, kamu ganteng, kamu hebat, kamu cantik. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersyukur bagi Tuhan Allah kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari jiwa yang bersuka cita, mari datang ke baitnya Tuhan, membawa puji-pujian bagi Tuhan Allah kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Kita datang ke baitnya Tuhan. Mari sama-sama datanglah ke bait. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai. Mari angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Semuanya kita angkat tangannya ke atas. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih semangat lagi, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini? Ada satu di bagian belakang. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Bapak dapat hadir beribadah bersama dengan kami di sini. Kami rindu di minggu-minggu berikutnya Bapak dapat kembali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah kerinduan kami. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang kami rasakan. Biarlah Tuhan hati kami semakin melekat kepadamu Tuhan. Kerinduan kami hanya padamu Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan,
Biarlah kami Tuhan berdiam di tempat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami berdiam di kaki-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu memenuhi tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu bersama dengan kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidup kami. Jiwa kami dipuaskan oleh karena Roh-Mu Tuhan. Oh ya nama ya Namu. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang besar,
besar dan layak dipuji. Nyanyiin pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kemuliaan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Memuliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yesus, pujian bagimu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Kemuliaan namamu Yesus, mulia namamu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Kemuliaan bagimu Yesus. Mulia namamu Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Biar musik memuji Tuhan. Inilah setiap pada kami ya Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan. Kami hari ini datang ya Tuhan, membawa setiap pada pergumulan kami ya Tuhan, membawa setiap pada masalah kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau hadiratmu memenuhi tempat ini ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas tempat ini ya Tuhan, maka lawatan-Mu itu bekerja atas setiap pada kehidupan kami ya Tuhan. Yang sakit Engkau memberikan kesembuhan ya Tuhan, yang berbeban berat ya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan ya Tuhan. Dan kami yang kekurangan ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami tidak akan kekurangan ya Tuhan, karena Engkau memegang tangan kami ya Tuhan. Teruslah berkarya ya Tuhan atas daripada kami ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan, buka pendengaran kami ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan ya Tuhan di pagi menjelang siang ini ya Tuhan, itu boleh kami mengerti ya Tuhan, itu boleh kami jalankan, itu boleh kami lakukan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terus ya Tuhan menuntun kami ya Tuhan, terus ya Tuhan sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Senantiasa ya Tuhan, kami perlu Engkau senantiasa menyertai, memimpin kami ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, untuk hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah, tetapi karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang senantiasa memimpin hamba-Mu ini ya Tuhan, yang penuh dosa, yang tidak ada apa-apanya dan terbatas ini ya Tuhan. Hamba-Mu mampu ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan yang berdiri bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan, urapi mulut bibir daripada hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Berkaryalah, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk, salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Oke, silakan duduk. Thank you. Shalom semua jemaat daripada GBI Stomo Tower. Saya baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, terima kasih saya ucapkan pertama-tama untuk Tuhan kita Yesus Kristus dan gembala tempat ini serta pemimpin daripada rohani di tempat ini, Bapak Andrew, dan setiap para pengerja dan jemaat yang mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan kebenaran daripada firman Tuhan. Perkenalkan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi tentu udah kenal pun belum tentu jadi sayang. Tetapi dalam Tuhan, setiap daripada kita harus saling mengasihi, mencintai, menyayangi. Amin. Perkenalkan, nama saya Hendrau. Saya beristri 1, punya putra 2, 1 putri. Jadi 3 anak. Jadi 1 istri, 3 anak. Jangan dibalik ya Bapak Ibu ya. Kalau dibalik bahaya ya. Ya. Saya marga Cinaga. Nah, bukan Sinaga, Cinaga. Saya ini Tionghoa. Margawu saya, Margawu. Ya. Ya. Gimana Ibu? Hah? Istri saya Boru Tionghoa juga. Berarti wajah-wajah saya ini mirip Amang Batak ya? Ya. Amang Pandita ya? Ya. Oke, itu perkenalan singkat dari saya. Kayaknya ekonya terlalu tinggi ya. Boleh disetelkan ya? Jadi tema daripada bulan ini, pemimpin kita memberikan tema yaitu koneksi ilahi yang membangun keintiman dengan Tuhan. Di tahun daripada 57, 86, dan bulan depan kita akan memasuki daripada pergantian tahun di 57, 87. Kalau boleh saya flashback kembali, di bulan September kita selalu berbicara tentang koneksi, tentang hubungan dengan Tuhan. Di September kita berbicara tahun koneksi ilahi dan kesukaan besar. Oktober kita berbicara koneksi ilahi yang membawa hubungan yang mulia. Dan di November kita berbicara tentang koneksi ilahi yang membawa berkat yang besar bagi keluarga. Artinya apa? Ketika kita punya koneksi, punya hubungan dengan Tuhan, maka percayalah, suami-suami, istri-istri pasti takut akan Tuhan. Amin. Maka percayalah, ketika di dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak-anak yang takut pada Tuhan, percayalah, keharmonisan itu pasti terjadi di dalam rumah tangga kita. Dan Desember kita boleh belajar tentang koneksi ilahi membawa sukacita besar untuk dunia. Artinya apa? Berbicara tentang engkau mempunyai hubungan yang dengan Tuhan. Ketika hubunganmu itu baik dengan Tuhan, engkau itu boleh menjadi berkat bagi dunia. Maka kehidupan daripada orang Kristen, orang-orang percaya bukan berbicara hanya untuk dirinya sendiri lagi. Tetapi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan, itulah boleh menjadi berkat bagi orang lain. Itu dia. Dan Januari itu boleh berbicara tentang koneksi ilahi yang membawa transformasi. Ada perubahan karakter di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi orang yang berubah dari masa lalu? Jangan ketika engkau yang dulunya kasar, tetapi engkau katakan engkau Kristen, engkau pengikut Kristus, orang yang percaya, masih engkau bawakan lagu-lagu itu.
Aku masih seperti yang dulu. Gak ada perubahan. Ibu ini suka karaoke kayaknya ya. Dan Februari kita belajar koneksi ilahi yang membawa tentang kesatuan. Ini harus ingat. Bagi kita orang-orang percaya, engkau hari ini hadir, engkau ada, itu boleh menjadi pemersatu. Jangan orang melihat saudara ketika datang, datang itu si perusuh itu. Iya, dialah yang buat onar itu. Gak berdampak. Dan kalau kita belajar lagi, next lagi, Maret kita belajar koneksi ilahi yang menggenapi amanat agung, pemuritan. Amanat agung Tuhan jelas katakan apa? Jadikanlah semua bangsa. Harus ada yang terjadi pemuritan. Jangan hanya sekedar ikut saja, tetapi ada namanya pemuritan, pengenalan akan Kristus. Tidak berbicara hanya saya tahu siapa itu Yesus. Engkau hanya tahu, tetapi hari ini kita belajar bagaimana lebih lagi mengenal siapa itu Kristus. Lewat apa? Firman-Nya. Dan April berbicara koneksi ilahi melalui salib Kristus, yaitu penyelamatan. Keselamatan yang terjadi bagi setiap ada orang-orang yang berdosa. Kita tahu Allah itu datang untuk menjadi penebusan bagi kita semua. Sehingga kita yang harusnya terkutuk itu memperoleh daripada kemenangan. Mei itu berbicara koneksi ilahi melalui Roh Kudus. Artinya apa? Kehidupan orang-orang Kristen, engkau yang katakan engkau orang-orang percaya, dikatakan di dalam firman Tuhan jelas. Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan saudara sampai selama-lamanya. Ada Roh Kudus loh. Maka saudara itu harus orang-orang luar biasa. Maka pertanyaan ketika ditanya, apa kabar saudara? Jawabannya, karena ada Roh Kudus. Bayangkan Roh Kudus, Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kita menjadi bait Allah. Di zaman daripada perjanjian lama, mereka diurapi orang-orang yang begitu luar biasa. Saul diurapi dengan luar biasa. Tetapi Roh Kudus itu ketika mengurapi mereka, tidak tinggal di dalam kehidupannya. Tetapi saudara ini, yang wajah ganteng-ganteng cantik-cantik ini ya, engkau ini ada Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Maka orang yang dikatakan orang percaya, jangan bilang lagi simple. Orang melakukan dosa, itu kan perbuatan saya sendiri. Itu saya juga nggak merugikan orang lain. Itu kan urusan saya saja. Hari ini saudara tahu, ketika engkau dikatakan engkau anak-anak Allah, orang-orang percaya, tubuhmu ini baik Allah loh. Apa yang kamu lakukan, biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Dan Juni berbicara tentang koneksi ilahi melalui doa, yaitu mengajarkan bagaimana engkau terkoneksi dengan Tuhan melalui doa. Komunikasi satu arah, dua arah, bukan hanya berbicara satu arah, tetapi dua arah. Tanya juga, bukan hanya pergumulan saudara yang saudara sampaikan, bukan sesuatu yang saudara tetap mohon katanya, tetapi belajar juga bagaimana mendengarkan firman Tuhan. Sehingga hari ini kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tahu bagaimana berdoa yang baik. Kita bagaimana mengucapkan syukur itu, kita peka kepada Tuhan. Maka gak heran, pertanyaan, itu suara Tuhan atau suara hantu? Kalau engkau terkoneksi, engkau intim bersama Tuhan, percaya, engkau tahu siapa suara tersebut. Dan bulan lalu, jelas koneksi ilahi melalui mezbah. Setelah doa lebih luas lagi berbicara tentang mezbah, yaitu tentang penyembahan, pujian, penyembahan, kehidupan saudara bukan hanya di gereja, tetapi di luar. Maka dikatakan engkau adalah persembahan yang hidup, dan jadikanlah itu berkenan kepada Allah. Amin. Dan bulan Agustus, di akhir bulan daripada 5786, yaitu berbicara lebih lagi koneksi ilahi yang membangun keintiman dengan Tuhan. Keintiman itu berbicara, itu bahasa bukan bahasa anak-anak. Tetapi keintiman ini berbicara, itu bahasa daripada orang dewasa. Hubungan yang begitu dekat sehingga engkau mengenal siapa sih yang kamu sembah.
Banyak orang hanya dekat, tampaknya rohani, belum tentu melekat. Yohanes 15 ayat 4-5, boleh dibuka. Yohanes 15 ayat 4-5. Oke, saya bacakan saja. Mungkin loadingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas dikatakan bahwasanya tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Artinya apa? Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau mengenal siapa itu Kristus. Saya belajar hari ini, kita belajar satu-satu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini ada yang mengikuti daripada GBI, GBA, gemar baca Alkitab ada? Ada? Biasanya kan ada yang mungkin 3 pasal 1 hari, ada yang 5 pasal 1 hari, itu berjalan. Baik, jalan terus. Tetapi kalau engkau hari ini mau belajar supaya menjadi lebih dewasa rohani, bukan hanya sekedar membaca, tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Sehingga pribadimu lebih mengenal lagi siapa itu Kristus. Dijelaskan karena tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar terhubung. Bukan sekedar hanya dekat. Tetapi melekat. Bedanya apa? Dekat. Orang melihat kita, oh dia orang Kristen. Oh tiap minggu dia datang ke gereja. Oh tiap minggu dia datang ke FA. Persekutuan doa dia ikut. Tetapi kalau tidak ada perubahan karakter, tidak tahu firman Tuhan, tidak mengenal. Melekat itu kalau kita berbicara tentang, kalau di dalam tumbuhan itu stek. Tahu ya Bapak Ibu ya, stek ya, dalam pertanian stek itu kan. Artinya apa? Ketika engkau menempelkan itu, ranting itu ke dalam suatu yang pohon itu, artinya itu ada nutrisi, ada pertumbuhan yang terjadi pada tumbuhan itu. Bukan hanya ditempel begitu saja, tetapi ada nutrisi dari pohon itu. Maka kalau kita melekat kepada Kristus, ketika kita berbicara, ketika kita menginjili, ketika kita ucapan perbuatan kita baik di marketplace atau dimanapun, orang bisa melihat. Benar. Setelah dia jemaat, saya lihat di dalam GBE Stomato ada perubahan loh. Biasa. Ketika engkau lakukan begitu, engkau sedang memuliakan Tuhan. Tetapi kalau engkau hanya dekat, orang melihat, aku tengok tiap hari, tiap minggu, datang dia ibadah. FA ikutnya, persekutuan apa semua ikutnya. Tapi kok katanya kasar aja. Enggak ada perubahan. Di gereja menyembah Tuhan dengan gemetarnya. Tapi di luar orang lain yang dibuat gemetar. Orang bisa melihat ketika engkau melekat, tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan apa? Engkau akan berbuah banyak. Buah itu artinya apa? Orang bisa mencicipi. Kalau kita lihat dari shopping-shopping itu ya, di mall atau dimanapun, ada kan tumbuh-tumbuhan gini, mungkin dihiasi dengan buah-buahan. Tampaknya cantik, tampaknya segar. Tapi pertanyaannya, bisa nggak dimakan? Bisa nggak dicicipi? Palsu. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita tampak rohani, kita pakai salung salib ya kan. Baju setiap orang, God. Setiap hal-hal aksesoris semua tentang salib. Di mobil, dimanapun taruh salib. Tetapi kalau tidak ada perubahan karakter, aduh. Hanya dekat. Maka perbedaannya, merekat itu bisa terjadi karena tekanan dari luar. Itu melekat. Tetapi kalau merekat, kalau melekat ada hubungan, ada kebutuhan.
ada kehidupan. Percayalah, ketika engkau menanam pohon daripada jeruk itu, maka yang tumbuh itu buahnya pasti apa? Buah jeruk. Kalau engkau berdasarkan firman Tuhan, maka pertumbuhan rohani pasti dari Kristus. Jelas. Kalau mereka kan hanya menempel aja, tampaknya saja rohani. Banyak orang, tampaknya rohani. Ada pertanyaan, ada seorang daripada hamba Tuhan. Ketika dia melihat ada kecurangan orang yang mungkin dihargainya waktu gereja. Satu tempat kan, dia katakan sama Pak, aduh, dulu aku lihat dia, Bapak ini, aku ini seperti panutan lah. Saya belajar, tapi kok ternyata setelah saya tahu kehidupannya, aduh, jadi kecewa. Maka saya bilang, Pak, kalau mau melihat karakter orang itu, jangan di gereja. Kalau mau melihat karakter itu, jangan di FA. Kalau mau melihat karakter orang itu, jangan di komunitas gereja. Semua saya yakin rohani. Jumpa shalom, wajah senyum, nampak gigi, ya kan? Shalom. Tapi kalau di luar, maka ketika engkau datang ke gereja, bukan melihat bagaimana penampilan WL, bagaimana daripada orang-orang yang di gereja, tetapi tetaplah engkau pada pendirian. Hari ini saya datang memang mau memuji, menyembah Tuhan. Engkau benar-benar cari Tuhan. Ketika engkau dapat dari perlakuan kekecewaan itu, Tuhan sudah katakan bahwasanya janganlah berpengharapan kepada manusia, tetapi berpengharapanlah pada Tuhan. Ketika engkau tetap berharap pada Tuhan, maka percaya, sukacita, penghiburan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Saya lanjut. Connected tidak sama dengan closer, lebih dekat. Banyak daripada anak-anak muda sekarang itu terkoneksi dengan Instagram, terkoneksi dengan game, terkoneksi dengan musik, terkoneksi dengan teman-teman, bahkan internet. Tetapi pertanyaannya, apakah kita terkoneksi dengan Tuhan? Lebih dalam lagi, apakah kita melekat dengan Tuhan? Kita bisa aja punya Alkitab di dalam handphone, Alkipon. Semua ada? Alkitab dalam handphone ada? Bisa aja di dalam handphone kita ini banyak lagu-lagu rohani. Bahkan di dalam sosial media kita, story kita di Facebook, di Instagram, banyak bisa kita sampaikan story-story tentang Tuhan. Tetapi kalau orang yang tidak melekat, hanya sekedar tampak daripada dekat, seolah-olah rohani, maaf, orang yang berbuat curang, banyak terjadi. Dibuat ketika dia buat pertikaian, ketika dia yang buat masalah, ya, dia yang buat masalah, dan terakhirnya sakit hati, dia buat quotes dengan lagu rohani, ya kan? Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ketika dia foya-foya, mungkin dia judol, pinjol, nggak bisa lagi bayar, dia buat quotes, hanya padamu aku berserah. Masukkan lagi dengan lagu, pertolonganmu gitu ajaib. Tampaknya rohani, benar ya? Tampaknya rohani, tapi belum tentu melekat kepada Tuhan. Orang yang benar-benar melekat, ketika dia dikecewakan, ketika dia terjadi pertikaian, terjadi pergesekan, walaupun bukan dia penyebabnya, dia tetap berpengharapan pada Tuhan. Yang kedua, melekat itu berarti menjadikan Yesus itu sumber hidup. Yohanes 15 ayat 5 jelas dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Yesus menggunakan gambaran pokok anggur dan ranting. Ranting tidak berkata, aku mau hidup sendiri. Coba kamu patahkan. Lama-lama kering. Gak bisa. Jangan merasa kamu udah hebat, kamu udah kuat, kamu berdiri. Tanpa Tuhan saya bisa kok. Bahkan kita tahu seorang tokoh daripada Alkitab, Paulus, bagaimana kehidupannya orang yang luar biasa. Ketika dia benar-benar mengenal siapa itu Kristus, yang lalu itu katanya sia-sia. Gak ada yang hebat. Cukuplah Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Bukan uang. Ya, kehidupan perlu uang. Bukan dari popularitas. Bukan karena pasangan. Bukan karena prestasi kita. Bukan karena follower. Banyak sekarang kan lebih mengejar follower daripada Tuhan. Bahkan orang yang sibuk dari pelayanan. Mengejar rutinitas. Tetapi hari ini ketika engkau datang, kalau saya boleh angkat satu cerita di mana Marta dan Maria. Marta itu sibuk, benar ya? Marta itu sibuk. Tetapi Tuhan katakan apa? Yang benar itu siapa? Bukan Maria. Kenapa? Pelayanan itu bagus. Tuhan Yesus datang masuk ke rumahnya itu karena Marta. Pelayanan itu bagus. Engkau sibuk pelayanan itu bagus. Itu anugerah, itu karunia. Tetapi salahnya Marta ketika dia komplain melihat Maria yang duduk dia mendengarkan Yesus. Kalau engkau mau melayani, layanilah. Jangan komplain. Jangan, kok tugasku lebih banyak. Sampaikan ke Pak Edward, kok aku aja Pak. Yang lain ku tengok duduk-duduk santainya. Biarlah apa yang kamu lakukan, segenap hatimu, perlakukanlah semua untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga, melekat bukan berarti hidup tanpa masalah. Ini yang terjadi, yang sering terjadi. Banyak orang pikir kan, kalau aku benar-benar pelayanan, kalau aku benar-benar ibadah, kalau aku benar-benar doa, bukankah aku menjadi anak Allah? Pasti kehidupanku tidak penuh dengan masalah. Orang yang sudah melayani, Pak, Allah pun seorang hamba Tuhan, padahal yang berdiri di sini juga punya masalah. Langit itu tidak selalu biru, jalan itu tidak selalu rata, tetapi percayalah Tuhan senantiasa menyertai. Itu dia. Jadi kalau kita melihat daripada orang-orang yang mengalami daripada kegagalan, penolakan, kehilangan, pergumulan itu tidak mendapat daripada jawaban itu, mungkin belum dapat. Bahkan terjadi ketika bisa saja Tuhan izinkan tidak mendapat jawaban. Maka gak heran orang yang dulunya tampaknya dekat dengan Tuhan bisa saja berpaling. Orang yang dulu pelayanan bisa saja tidak melayani. Kenapa? Mindsetnya ketika saya melayani Raja atas segala raja, maka saya pasti diberkati. Apa bedanya dengan bangsa Israel? Yang dia harapkan bahwa Mesias itu datang dengan kemewahannya, seorang raja memimpin daripada mereka. Tapi Tuhan mengajarkan dia lahir di palungan, di kandang daripada domba itu. Melihat bagaimana seorang yang begitu tinggi, seorang yang begitu daripada kuasa Tuhan yang begitu tinggi, mau datang merendahkan untuk menembus daripada kita yang berdosa. Maka ketika pergumulan saudara itu belum dapat jawab, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita walaupun dalam masalah pergumulan itu belum dapat jawaban, percaya Tuhan itu bukan tidak mendengar. Sama seperti seorang petani yang menanam daripada benih-benih itu, walaupun dalam hitungan hari, walaupun dalam hitungan minggu, walaupun dalam hitungan bulan mungkin belum nampak,
tetapi bekerja. Akar itu merambat. Manusia hanya melihat apa yang dilihat oleh mata. Tetapi kita tahu Tuhan itu berperkara, bekerja di luar daripada kita yang tidak dapat kita lihat. Jadi tetap, apapun pergumulan saudara, apapun masalah daripada saudara, walaupun hari ini belum dapat daripada jawaban itu, tetaplah engkau melekat. Sehingga ketika engkau melekat tidak dekat saja dengan Tuhan, engkau tahu ada nutrisi, ada penghiburan, ada kekuatan Tuhan yang diberikan kepada saudara. Mujizat terbesar itu bukan berbicara tentang berkat saja. Banyak orang melihat, oh saya mau melayani, saya mau percaya, ketika mujizat itu nyata di dalam kehidupan saya. Berkat itu ada pada saya. Tetapi jarang yang melihat daripada sumber berkat itu. Maka ketika jawaban doa saudara, ketika dari berkat mujizat itu belum terjadi di dalam kehidupan saudara, saudara kecewa. Kalau hanya melihat-lihat daripada mujizat, melihat daripada berkat, pertanyaannya ketika Tuhan Yesus itu membuat daripada orang yang buta bisa melihat, orang yang lumpuh dapat berjalan, bahkan Lazarus itu mati, bisa dibangkitkan, orang yang begitu luar biasa. Tetapi pertanyaannya ketika dia disalib, kemana orang-orang tersebut? Tetapi kita percaya hari ini jemaat daripada GBI Tomo Tower, apapun masalah kita, bagaimanapun keadaan kita, seperti Daniel ketika dia dibuang di dalam kandang daripada singa. Singa itu kalau kita kan itu, kalau punya masalah, kalau bisa jawaban itu instan. Kalau bisa kan kalau kita di posisi daripada Daniel, kalau bisa singa itu hilang. Benar ya? Itu penggambaran masalah. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan singa itu. Singa itu tetap ada. Artinya apa? Persoalan, pergumulan, masalah itu tetap ada. Tetapi mujizat yang paling besar adalah dia, orang-orang kita itu tetap mampu mempunyai kekuatan berpengharapan pada Tuhan. Walaupun keadaan tidak berubah. Maka dikatakan bahwasanya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tetapi percayalah, kalau engkau punya iman yang sejati, engkau melekat. Walaupun gunung itu tidak pindah, aku tetap menyembah Tuhan. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, deklarasikan kepada Tuhan, yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allah yang setia. Amin. Percaya bahwasanya Allah kita setia. Percayalah, Dia Allah yang setia. Kita mungkin tidak tahu bahwasanya kehidupan kita itu bagaimana. Kita nggak tahu. Maka jelas firman Tuhan katakan bahwasanya firman-Nya itu pelita bagi jalan. Pelita itu berbicara hanya sebatas. Tidak mengatakan, oh lampu sorot, yang nampak langsung.
Tetapi Tuhan jelas katakan dia seperti pelita yang menerangi langkah kita. Ketika engkau melangkah daripada kegelapan itu, walaupun enggak tahu tujuannya kemana, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Kalau kita boleh belajar dari firman Tuhan daripada Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ketika pergumulan itu belum terjawab, ketika pun masalah itu ada, tetapi dia tetap percaya. Habakuk 3 ayat 17, ayat 17. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lanjut 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Next, 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jelas. Kita boleh belajar bagaimana ketika Habakuk, daripada dikatakan bahwa di dalam ayat 3, bahwasanya sekalipun pohon ara tidak berbunga. Lu bayangkan saja saudara, walaupun tidak menghasilkan, orang yang percaya, orang yang melayani pasti mau kehidupan dia diberkati. Tapi pertanyaan yang terjadi dalam Habakuk, dia orang yang percaya, tetapi apa yang dihasilkan? Dikatakan bahwasanya sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Seorang petani itu ketika dia menanam benih, dia mengharapkan apa? Panen yang luar biasa. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ketika dia sudah mengeluarkan mungkin uangnya semua di dalam untuk pertanian tersebut, tapi dia dapatkan apa? Kekecewaan. Tidak menghasilkan apa-apa. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini berbicara apa? Lembu sapi. Dulu orang-orang dulu, salah satu kekayaannya itu dilihat daripada ternaknya. Dia punya banyak lembu, punya sapi. Tetapi dikatakan bahwasanya apa? Tidak ada. Bisa aja dia sudah mengeluarkan uangnya itu untuk benih itu. Enggak ada lagi persediaannya. Kalau masih ada sapi, lembu, bisa aja dia masih menjual untuk tanam kembali. Tapi ini gak ada lagi. Semua udah dikeluarkan, tapi hasil mengecewakan. Kita belajar dari Habakuk. Dikatakan bahwasanya ketika itu terjadi, luar biasa. Dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Walaupun mengecewakan. Ini orang yang melekat, orang yang mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar mujizat, bukan hanya sekedar berkat. Ketika berkat itu belum nyampe kepada dia, dia tetap memuji Tuhan. Jangan tanya, mengapa doa saya belum dijawab Tuhan? Mengapa saya sudah setia Tuhan, tapi masalah belum selesai? Mengapa kita melihat daripada orang-orang yang fasik, mungkin orang yang tidak mengenal daripada Tuhan itu, kita melihat mereka diberkati. Saya benar-benar loh Tuhan, saya pelayanan loh. Kok apa yang saya dapat? Percayalah, engkau hai umat-umat, orang-orang yang berjalan, mungkin saudara hari ini sedang berjalan di gurun pasir itu. Gurun pasir gak enak. Walaupun kita belum melihat apa yang kita mau, pergumulan itu, tetapi kita percaya Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian bagi kita semua. Amin. Itu dia. Percayalah.
Kita juga boleh melihat bagaimana Musa itu membawa daripada bangsa Israel itu keluar daripada Mesir. Ketika mereka sampai di Laut Mati, seolah-olah tidak ada harapan lagi. Hanya kematian yang menunggu. Mereka mulai mengomel. Mereka mulai menyalahkan. Yang luar biasa apa? Kita belajar Musa. Ketika dia mengangkat tongkat itu, dia berserah kepada Tuhan. Ketika daripada dia mengangkat tangan, percayalah, Tuhan turun tangan. Amin. Laut Mati terbelah sehingga mereka dimenangkan. Amin. Itu dia, tetap berserah. Kalau saya boleh sampaikan, ketika daripada ruangan gelap ini, ketika mati lampu tidak ada cahaya sama sekalipun, ketika saya memegang anak saya, walaupun dia nggak tahu di mana jalan keluarnya, tetapi kalau saya memegang dia lebih tidak takut. Kenapa? Ada yang menopang. Jadi jadikanlah kehidupan kita selalu berserah. Pasti ada janji Tuhan. Pasti ada janji Tuhan. Dan itu pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kalau hari ini saudara melekat, terhubung dengan Tuhan, engkau tahu kesetiaan itu tidak bergantung pada jawaban Tuhan. Kita belajar bagaimana Ayub. Di pasal daripada 13 ayat 15 dikatakan bahwa sekalipun ia membuang aku akan berharap kepadanya. Kita tahu bagaimana cerita Ayub. Ketika orang yang soleh, orang yang kita bilang rajin beribadah, tidak ada dapatkan, oh mungkin Ayub ini melakukan suatu tindakan yang tidak baik. Tetapi orang yang demikian pun dicobai. Sama seperti kita. Ketika pun engkau sudah terjun di dalam pelayanan, ketika engkau menjadi jemaat yang setia, rajin berdoa, bagaimana? Kita belajar bagaimana dengan Ayub. Kehidupannya ketika semuanya, keluarganya, hartanya itu diizinkan diambil. Tapi kita belajar. Ayub 42, di ayat 40 yang terakhir dia katakan, dulu aku hanya tahu, sekarang aku benar-benar mengenal. Jangan jadikan masalah itu kita sehingga kita berpaling kepada Tuhan. Jangan jadikan masalah kita sehingga kita menghindari daripada pertemuan-pertemuan ibadah. Justru ketika engkau diizinkan
melewati daripada ujian itu. Percayalah, engkau ada ujian hari ini, percayalah, engkau pasti naik kelas. Itu dia. Walaupun gak enak, walaupun tak mudah, tapi kita punya Allah yang setia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Orang yang melekat kepada Tuhan, percayalah kehidupannya pasti berbuah. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi jangan melihat orang Kristen itu, orang yang katakan orang yang percaya itu daripada aksesorisnya saja. Tetapi bagaimana buah yang dihasilkan? Manis enggak? Bisa dicicipi enggak? Percayalah, maaf, orang-orang munafik ketika dia tampaknya bagus, tapi kalau di luar orang bisa melihat buah yang dihasilkan. Kalau busuk-busuk, kalau manis, pasti orang bisa, oh ini manis. Bukan buah apa yang paling manis, bukan itu ya. Tetapi orang bisa mencicipi, orang bisa tahu. Oh, ibu ini aku tahu ini. Dulu kasar loh dia. Semenjak dia ibadah di Stongo tahu perubahan karakter. Sekarang jadi lemah lembut, perhatian. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itulah orang-orang yang diubah karakternya. Itu dia. Dan sama juga mungkin pasangan suami istri. Kebanyakan daripada kita bisa aja. Mungkin kita melihat daripada suaminya, oh tiap hari tidak betah di rumah. Saya sudah doa, saya sudah berlutut, berlinang air mata. Minta Tuhan ubah dia. Tapi gak berubah. Terkadang Tuhan tidak mengubah orang lain, tetapi Tuhan mengizinkan supaya saudara diubahkan karakter saudara. Saya punya cerita. Dia bukan orang percaya. Dia salah satu anggota juga saya yang bekerjaan. Dia katakan, justru dia Sabtu semalam dia datang bergaji, dia cerita, udah jam 6 lewat ini. Dia bilang, bang, nanti agak malam aja lah saya pulang katanya. Saya bilang, udah malam loh, gak apa-apa lah, sini dulu saya ngobrol-ngobrol sama abang. Malas sekali aku pulang. Kalau pulang merepet aja katanya. Aduh capek aku katanya. Merepet aja. Bagus ya kan, bagus, nanti agak malam saya pulang, udah makan, udah tidur katanya. Sering dia cerita sama saya, dia orang percaya. Pernah juga dia cerita sama saya, ketika dia di rumah mau santai kan, pulang kerja capek, udah mandi, dia minta istrinya untuk membuatkan kopi atau teh. Tapi apa yang dia dapat? Repet aja. Udah gak tahu, aku udah kerja seharian, minum kopi aja pun mau saya sediakan, mau saya buatkan lagi. Padahal kopi teh aku yang belinya bang. Dia cuma buat aja katanya. Itu pun dia repetin katanya. Bagus aku keluar katanya, ke warkop. Memang bayar 10.000, 15.000 gak ada masalah katanya. Ya kan? Kalau kopi hitam iyalah dapat 10.000, 15.000. Tapi kalau namanya americano 25.000, harganya udah beda, ya kan? Tapi di sana lebih nyaman. Saya duduk, datang waitersnya. Bang, mau minum apa bang? Ya, enak katanya. Memang aku bayar, keluarkan uang, tapi aku puas katanya. Aku dilayani. Jangan kayak di rumah, saya minum saja. Cangkir ini belum nyampe aja, udah rapetin katanya. Belum lagi nyampe. Udah nyampe. Kehidupan pahit. Minum kopi pahit, dapat repetan-repetan yang pahit lagi. Kalau dia orang percaya, saya ajarkan ke dia. Terkadang, tapi kan saya gak ketemu istrinya. Ini yang terjadi, kita orang-orang percaya. Istri-istri ya. Bisa aja perubahan itu jangan melihat daripada kondisi suamimu yang tidak betah di rumah. Bisa aja Tuhan mengizinkan supaya saudara berubah karakternya. Lemah lembut, coba dia pulang. Bang, mau minum apa?
Jangan sampai abang kita menjadi abang toib kan, gak pulang-pulang. Tetapi percayalah, kalau engkau lemah lembut, kalau engkau perhatian, gak betah dia di luar. Gak betah. Kayak aku aja, kalau istriku yang di rumah itu, perhatian. Khotbah selesai, udah mau cari dia. Rindu. Rindu. Ya, ada perhatian, benar. Ya kan, ada perhatian. Bayangkan saja kalau dia merepet-repet saja. Misalnya Stomo Tower, padahal saya melayani sesi 1. Ya kan, saya bilang sama dia, sesi 5 saya pun diundang. Itu dia. Kita belajar. Jangan berharap orang lain saja yang berubah. Tetapi hari ini kita belajar. Biarlah kita juga berubah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Waktu saya udah mau habis ya Pak ya? Oh ya. Saya tutup ya. Jadi, saya mau katakan bahwasannya, ketika engkau supaya melekat dengan Kristus, yang pertama itu stay in His Word. Tetap dalam firman-Nya. Bukan hanya baca ketika engkau punya masalah. Bukan engkau hanya firman ketika engkau ditugaskan untuk baca firman. Tetapi belajarlah mengenal pribadinya lebih dalam lagi. Orang yang belajar Tuhan itu lebih dalam, percayalah. Saya percaya dan saya sangat percaya. Kalau saya boleh ambil satu grafik, kehidupan daripada orang-orang yang sudah di dalam Tuhan bukan berarti tidak lepas daripada dosa. Bisa aja kita melakukan kebaikan, bisa aja jatuh dalam dosa. Ya kan? Ketika bukan dosa yang lain-lain, ketika engkau iri saja, ketika engkau marah saja itu udah dosa. Jadi kehidupan daripada orang-orang Kristen bisa aja dia naik, bisa saja dia turun, bisa saja dia naik, bisa saja tetapi yang jelas orang Kristen, orang yang percaya, kalau ditarik secara grafik, walaupun dia naik turun, tetapi kehidupannya kalau kita melihat ada perubahan yang semakin meningkat. Amin. Diubahkan semakin hari semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu dia. Dulu pemarah, mengatakan kata-kata yang kotor. Bisa aja sekarang masih marah, tetapi tidak ada lagi menggunakan kata-kata kotor. Itu dia perubahan. Yang kedua, stay in prayer. Tetaplah di dalam doa. Tetap membangun hubungan. Kan ada kelegaan ketika engkau datang bersujud, air mata itu jatuh di dalam kirbatnya. Percayalah ada kelegaan itu. Tuhan tidak akan membiarkan air mata saudara itu jatuh sia-sia. Dia akan menampung di dalam kirbatnya. Stay in community. Tetap di dalam komunitas yang sehat. Kita perlu di dalam komunitas itu ada saling menasehatkan, ada saling menegur. Jangan sikit-sikit menegur udah baper. Tetapi lihatlah, teguran itu untuk kebaikan kita. Supaya membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya tutup. Stay when it's hard. Tetap melekat ketika keadaan tetap sulit. Ini bukti bahwa hubungan kita dengan Tuhan bukan sekedar daripada transaksi. Tuhan, aku memang tidak mengerti semuanya. Aku memang tidak tahu apa yang akan ku alami, apa yang akan ku dapati. Masa depanku mungkin saat ini belum tahu. Tetapi sebagai orang yang percaya, melekat dengan Tuhan, percayalah masa depan kita pasti dijaga dengan baik. Amin. Maka firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah, bersorak-soraklah, bersukacitalah. Engkau orang-orang yang percaya dalam Tuhan, maka anak cucumu tidak akan meminta-minta. Amin. Kita naikkan satu pujian, kunci 5 ya. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk
percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Saya undang Bapak itu pakai berdiri. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Ya Tuhan, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pesan firman-Mu ya Tuhan, mengajari setiap orang kami, menuntun setiap orang kami ya Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan, bukan hanya tahu ya Tuhan, tetapi mengenal pribadi-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati setiap para kami,
Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran pada firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas ya Tuhan, tetapi kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Teruslah ya Tuhan bekerja ya Tuhan atas umat-Mu, hingga pengertian, pewahyuan mereka boleh mengerti. Dan Engkau boleh melihat ya Tuhan, kehidupan setiap para jemaat-Mu ya Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Allahku ya Tuhanku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama katakan amin. Sungguh firman yang sangat luar biasa dari hambanya. Saya silakan kembali jemaat Tuhan untuk duduk. Kita akan mengumpulkan persembahan pertama dan kedua. Adapun persembahan ini ditujukan untuk persembahan umum dan diakonia, sambil kita akan mendengarkan warta sepekan dalam minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama saya Cindy Sagala akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Saat ini sedang berlangsung pemeliharaan taman dan beberapa bagian bangunan, dan juga pekerjaan tahap berikut akan segera dimulai. Dan saat ini juga Departemen Pembangunan akan menginformasikan penerimaan dan pengeluaran pembangunan bulan Juli 2026 sebagai berikut. Penerimaan persembahan pembangunan bulan Juli 2026 dengan total Rp1.319.314.651. Pengeluaran persembahan pembangunan bulan Juli 2026 dengan total Rp837.344.749,41. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan Rumah Bapa kita. Untuk persembahan pembangunan dapat di-scan QR Code berikut ini dengan kode unik 01 untuk pembangunan. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Departemen Pembangunan juga akan melelang barang yang terkumpul untuk pembangunan di GBI Rumah Persembahan. Berikut adalah daftar barang lelang yang telah terkumpul. Adapun barang yang telah berhasil terjual, jam tangan dan baju. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk membeli atau mengikuti penawaran barang-barang yang masih tersedia di atas, dapat memberikan informasi item dan nilai penawaran dengan langsung menghubungi Ibu Meilinda di nomor berikut ini. Panitia akan menjual kepada penawar dengan nilai tertinggi. Kami sungguh mengharapkan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian demi menyukseskan acara pelelangan ini. Dan Departemen Pembangunan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan barang-barang pribadi untuk dilelang. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati Bapak Ibu dengan berlimpah-limpah. Tujuan kita mengangkat tema Be the Letter of Christ, supaya kita itu mulai memperhatikan firman Tuhan yang pasti akan menuntun kita menemukan tempat perhentian di mana kita akan beristirahat bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Departemen Kom akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu Kom
kehidupan orientasi melayani. Nah, kali ini gereja kita masih membuka pendaftaran kelas KOM seri 200 online yang akan dibuka hari ini, tanggal 23 Agustus 2026. Dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 18 sampai dengan 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Dengan persyaratan sudah lulus KOM seri 100 dan berikut link pendaftarannya. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Jadikan hari-harimu lebih berwarna dengan alunan musik dan suara yang indah. Mari melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan mengupgrade skill musik dan olah vokal di Flow Musik. Kabar baik buat kita semua karena Flow Musik saat ini sudah akan beraktivitas di Jalan Taman Kirana nomor 14 Kecamatan Medan Petisa atau belakang Medan Plaza, dan juga di area GBI Rumah Persembahan Jalan Jamin Ginting nomor 65 Simpang Selayang Medan. Daftarkan diri kamu sekarang juga. Sehubungan dengan libur nasional pada tanggal 25 Agustus, maka Menara Doa Selasa GBI Tabernacle of David bergabung di GBI Rumah Persembahan pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 10 WIB. Ibadah ini terbuka untuk umum. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811615889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Warta Sepekan GBI Tomo Tower Minggu 23 Agustus 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GBI Tomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 atau ibadah GBI Tomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan juga minggu kelima. Jemaat harus memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Tomo Tower Bank BCA dengan nomor rekening 54604191776. Mari kita sama-sama mendukung sosial media Ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya di YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan juga FA dapat menghubungi Aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor, agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Tomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Tomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan GBI Tomo Tower. Bagi yang berminat, dapat menghubungi Aser yang bertugas. Juga tersedia buku karangan gembala kita, Bapak Andrew Tobing, yang berjudul Persembahan Adalah Kehormatan, dengan harga Rp100.000 per piece. Bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki buku ini agar dapat menghubungi Aser yang bertugas. Semua hasil penjualan buku akan digunakan untuk pengembangan GBI Tomo Tower. Dan bagi Bapak Ibu telah membeli buku ini, telah berkontribusi dalam pengembangan GBI Tomo Tower. Sebagai informasi tambahan, ibadah raya di GBI Tomo Tower ada 2 sesi. Ibadah sesi pertama adalah pada pukul 10.30 WIB dan juga ibadah sesi kedua pada pukul 16 WIB. Mari kita hadir tepat waktu.
Ibadah Raya GBI Tomo Tower ada 2 sesi. Sesi pertama pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB atau 4 sore. Mari kita bersama-sama datang beribadah dalam keadaan tepat waktu. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk saat ibadah sedang berlangsung. Dan mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan mulai dari awal sampai selesai. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk saat ibadah sedang berlangsung. Mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dengan menghormati hadirat Tuhan dari awal sampai selesai. Bagi jemaat yang sudah setia beribadah dan rindu untuk melayani Tuhan, kami mengajak saudara-saudari dan Bapak Ibu untuk dapat melayani bersama dengan kami melalui kegiatan jemaat melayani. Di mana jemaat dapat melayani sebagai asar maupun pendoa, tetapi bukan sebagai pelayan tetap. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi asar yang bertugas. Dan ada kegiatan tambahan yaitu GBA atau Gerakan Baca Alkitab. Di batch selanjutnya akan dibuka pada tanggal 1 September. Akan dimulai pada 1 September. Jadi gerakan baca Alkitab ini kita membaca Alkitab masing-masing di tempat masing-masing, tidak harus berkumpul di satu tempat. Jadi hanya cukup mendaftar, nanti baca terserah mau baca di mana, 1 hari 5 pasal. Setelah itu nanti dilapor, karena kita kalau misalkan secara online kita ada invite atau kita undang masuk ke dalam satu grup WhatsApp. Nah di situ semua kita berkumpul, nanti lapornya di situ. Nah bagi yang berminat dapat menghubungi saya atau asar yang bertugas. Kita akan mulai pembacaan di tanggal 1 September. Ya. Nah, selesainya itu 8 bulan sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu 8 bulan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir gak sempat baca, karena dia bisa baca 24 jam. Kalau hari ini gak sempat, besok ya bisa baca lagi gitu ya. Nah, terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah. Dan juga gedung Sutomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memperlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Shalom. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dalam kerajaan surga, terpuji namamu Bapa buat anugerahmu, pertolonganmu kepada kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Bapa, Engkau telah menolong kami dan menyertai kami, dan Engkau telah mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Sehingga kami pada siang hari ini kami merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Hanya doa dan pujian yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Bapa, terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu kepada kami lewat firman-Mu pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati dan urapi hamba-Mu Bapa, di mana dia melayani. Kiranya Engkau berikan hikmah-Mu dan kebijaksanaan Bapa. Kiranya Engkau berkati keluarganya Bapa dan anak-anaknya, dan lebih-lebih di dalam pelayanannya Bapa, dan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Bapa. Engkau telah mengetahui di mana dia melayani pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu Bapa. Kiranya menjadi sumber berkat buat kehidupan keluarga dan juga umat-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan pada siang hari ini yang telah mengambil bagian. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi Bapa. Urapilah semua pengerja di tempat ini, dan lebih-lebih gembala kami
dan juga koordinator baik dari musik WL Bapak, dan telah mengambil bagian pada siang hari ini. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini yang telah hadir bersama-sama dengan kami maupun yang belum sempat hadir Bapak. Engkau telah mengetahui Bapak apa pergumulan mereka pribadi lepas pribadi kami masing-masing. Kiranya Engkau ulurkan tangan-Mu Bapak, dan tambah-tambahkanlah berkat-Mu buat keluarga kami lepas keluarga kami masing-masing Bapak. Demikian juga Bapak, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mengalami sakit, kesusahan Bapak, baik kesusahan dalam masalah ekonomi Bapak. Kiranya Engkau menjawab dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi kami Bapak. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pimpinan dan pembina rohani kami Bapak, mulai dari pusat sampai ke daerah dan hingga ke jemaat-Mu di gereja Sutomo Tower di tempat ini Bapak. Kiranya Engkau anugerahkan hikmat-Mu dan kebijaksanaan Bapak. Kiranya Roh-Mu menyala-nyala di dalam kehidupan kami Bapak. Terpuji nama-Mu Bapa, dan termulia nama-Mu di kerajaan surga. Tuhan, kami juga berdoa buat negara kami, khususnya Indonesia ini Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, pengasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa dari pusat hingga ke daerah Bapa. Kiranya Engkau anugerahkan pemerintahan yang takut akan Tuhan, sehingga mengalami mujizat dan kesejahteraan buat masyarakat seluruh rakyat Indonesia ini Bapak. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat daerah yang sedang mengalami bencana alam pada saat ini Bapak. Dan secara khusus Bapak, kami juga berdoa buat NTT Bapak, Flores, di mana minggu-minggu ini mengalami bencana yang begitu dahsyat Bapak. Kami berdoa buat jemaat-Mu dan hamba-Mu di sana Bapak. Kiranya ulurkan tangan-Mu untuk membantu dan menjawab kesusahan mereka Bapak. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan hari ini Bapak, dan juga persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Engkau terima Bapak, menjadi persembahan yang bau harum di hadapan-Mu Bapak, dan menjadi perluasan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Senantiasa Engkau selalu menolong kami dan memberkati kami Bapak. Jauhkan kami dari segala berbahaya Bapak. Jauhkan kami dari segala kecelakaan. Berkati kendaraan yang kami tumpangi Bapak, di mana kami dapat berkumpul kembali di tempat ini pada minggu-minggu yang akan datang Bapak. Inilah kami pada siang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan, dan kami juga berdoa buat kota Yerusalem Bapa. Kiranya kesejahteraan dari kota Yerusalem Bapa mengalir ke seluruh dunia Bapa, dan secara khusus di Indonesia ini Bapa, dan juga di rumah persembahan Bapa, dan juga di jemaat GBI Sutomo Tower ini Bapa. Oh Yerusalem, Yerusalem Tuhan, dan sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan rindu menerima berkat dari Engkau. Mari saudara-saudari kasih, kita arahkan hati, wajah dan pikiran kita ke surga. Pulanglah dan terimalah berkat anugerah sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan yang maha Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.